Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, Manajer Peliputan Tribun Network. Kali ini saya berada di Modern Land Golf di Kota Tangerang, Banten. Saya sudah janjian dengan calon Bupati Kabupaten Tangerang, Muhammad Maisyal Rashid, atau yang dikenal dengan nama Rudi Maisyal. Kita akan berbicara mengenai profil beliau dan apa alasan beliau maju sebagai calon Bupati Tangerang pada Pilkada November mendatang. Saksikan terus tayangan ini. Nah, kemudian Pak, terkait Pilkada ini Pak, Iya. ada 3 paslon yang akan kontestasi ya, insya Allah ya. Iya. Penetapan kan mungkin nanti akhir Ya, September tanggal 22. 20, insya Allah tanggal 22 atau 23 lah gitu. Nah, itu menghadapin persaingan di Pilkada ini gimana? Apa yang Bapak tawarin buat warga? Dari pasangan Pak Muhammad Maisyal Rashid dan Ibu Intan Nurul. Ya, begini, saya kira kan ada 3 pasangan yang telah mendaftarkan. Saya dengan Ibu Intan, Pak Madromli dengan Pak Irfansyah, terus juga Pak Zulkarnain dengan Pak Leru kan ya. Leru Yudhistira. Ya, semuanya punya kesempatan. Semuanya juga mempunyai riwayat yang bagus, yang mumpuni. Tinggal nanti masyarakat dipersilakan untuk menentukan pilihannya, menentukan sikap mana yang kira-kira menurut masyarakat itu dapat bisa bergandeng tangan dalam rangka membangun Kabupaten Tangerang. Jadi semuanya punya kesempatan, semua juga punya kelebihan, punya kekurangan, namanya manusia kan begitu kan. Saya juga kenal dengan Pak Madromli, Pak Irfansyah, saya juga kenal dengan Pak Zulkarnain dan Pak Lerunya juga. Jadi kesempatan sama lah Mas. Program Bapak buat warga? Program saya memang yang sudah kita susun, yang pertama melanjutkan program-program yang sudah dijalankan oleh Pak Dr. Ahmed Zaki Iskandar selama 10 tahun. Itu yang menjadi pertimbangan saya. Kenapa? Beliau itu kan orang cerdas, Pak Zaki itu. Telah membangun 10 tahun. Ternyata hasil pembangunannya itu dirasakan oleh masyarakat. Itu yang menjadi pertimbangan saya. Dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Saya kasih contohnya beberapa pembangunan ya. Rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang ada 4 di Kabupaten Tangerang. Ya. Yang kedua, sarana olahraga stadion mini di 29 kecamatan sudah dibangun oleh Bapak Ahmed Zaki Iskandar. Kebutuhannya, pemampatannya sangat dirasakan oleh masyarakat, baik di anak-anak SD, SMP, SMA, termasuk pemuda dan yang lain sebagainya. Yang berikutnya kita pernah lihat juga kan menyaksikan juga pembangunan flyover untuk menghindari, meminimalisir, mengurai kemacetan di Cisauk kemarin, di Balaraja. Sebentar lagi yang sudah kita rancang dengan Pak Zaki adalah di Bitung, rencananya pembangunan underpass. Itu di Cisauk saya dengan Pak Zaki merancang itu perjalanannya unik itu. Awalnya karena COVID, awalnya pemerintah pusat yang mau bangunin, kita bebaskan lahan, dibagi tuh dengan pemerintah pusat, komitmen beliau bangun pemerintah pusat. Tapi karena COVID, kita maklumilah tentang keuangan negara, akhirnya Pak Zaki perintah, udah Pak Sekda pakai uang kita aja, karena ini belasan tahun macet nih, supaya memberikan kenyamanan infrastruktur flyover ini akhirnya dibangun oleh APBD kita. Gitu kan, itu jalan, rumah sakit, stadion, terus juga yang lebih monumental itu adalah pembangunan infrastruktur di Ketapang, pesisir ya kan, pemberdayaan ekonomi di Ketapang, di daerah pesisir di Mau, termasuk juga dari sisi penataan lingkungan di Ketapang. Rumah yang tadinya tidak tertata dan kesan kumuh sekarang sudah tidak lagi ada di sana, dipindahkan, realokasi, gitu kan. Itu juga zaman Pak Zaki dan kita merancang sama-sama pada saat itu.
Terus juga ada pembangunan sanitasi pondok pesantren. Dari 900 lebih kurang 650 dibangun oleh Pak Jaki. Itu jadi proyek percontohan nasional. Jadi proyek percontohan nasional kabupaten pertama yang bangun itu. Nah, saya nanti akan melanjutkan sisanya, termasuk melengkapi. Jadi bukan sanitasinya saja, nanti pondoknya pun kita bangun secara bertahap. Ya kan, bahwa pondok itu, asrama itu akan kita bangunkan mau semi permanen atau mau permanen sesuai dengan potensi yang ada di sana, sesuai dengan kepengurusan di sana. Supaya apa? Supaya anak-anak santri ini bisa dia nyaman belajarnya. Bisa dia juga lebih cepat tujuannya akan dicapainya oleh dia. Ya kan? Itu pertimbangan dari saya dengan Bu Intan di sana. Jadi itulah pertimbangan-pertimbangan saya kenapa harus saya mencalonkan tadi ya, niatkan ibadah, terus juga berbuatlah sedikit berbuatlah kebaikan walaupun sedikit untuk kepentingan masyarakat. Nah, akan saya coba itu jalankan apabila saya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya di samping melanjutkan pembangunan Pak Ahmed Zaki Iskandar, ada beberapa juga yang menjadi inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan karakteristik masyarakat di sana. Ya, saya kira itu sudah ada di visi misinya. Apakah akan ada ini Pak, semacam temu warga khusus dengan Pak Bupati atau Pak Rudi ketika nanti terpilih? Katakanlah kayak Ahok Pak dulu di Jakarta. Dia kan setiap hari tuh menemuin warga yang ngadu ke balai kota. Nah, Bapak mendengar keluhan warga semacam itu kan lewat forum apa nantinya? Iya, saya sampaikan dulu sekarang dulu ya. Sekarang juga saya sudah temui warga juga kan. Satu hari bisa 6 sampai dengan 11 saya. Untuk menampung aspirasi mereka kan. Apa yang disampaikan oleh mereka, apa keinginan mereka gitu kan. Rata-rata mereka adalah dari aspek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ya, nggak jauh ya. Iya, karena dengan pendidikan, dengan kesehatan, dia bisa melaksanakan aktivitas, mau tidak mau setelah aktivitas itu dijalankan, pastinya juga berkaitan dengan kontribusi terhadap perekonomian rakyat. Begitu. Itu aja mereka tuh inginnya. Pak, soal wakil Pak, oke lah, memang kalau paslon ini kan nggak lepas dari partai Pak. Tapi sosok Bu Intan ini apa Pak yang menurut Bapak warga tuh harus milih pasangan Rudi dan Intan Nurul ini? Selain karena Bu Intan adiknya Pak Jaki ya Pak? Saya melihatnya begini, ya tadi selain anak adiknya Pak Jaki, terus juga anaknya mantan Bupati Pak Haji Ahmed Iskandar. Saya melihatnya sosok Bu Intan ini bisa nanti bersama-sama dengan saya untuk membangun Kabupaten Tangerang dari sisi lain. Yang pertama, karena jumlah penduduk Kabupaten Tangerang ini lebih kurang sekitar 3.400.000. Jenis kelamin perempuan dengan laki-lakinya juga hampir seimbang, ya kan? Yang pertama dari sisi gender. Nanti Bu Intan bisa menambah porsi tugasnya adalah mengakomodir permohonan keinginan dari sisi gendernya. Itu yang pertama. Pasangan lain nggak punya nih Pak? Oh iya. Iya dong. Suka. Kan ini menjadi pertimbangan kita bersama. Ya, karena penduduk Kabupaten Tangerang di mana saja lah di kabupaten kota lain pasti ada laki-laki, ada perempuan. Yang pasti banyak permohonannya adalah perempuan. Iya kan? Nah, itu akan kita tambah porsinya, sepakati dengan Ibu Intan. Beliau ini dari sisi gendernya bisa juga mengakomodir aspirasi dari pihak kaum emak-emak, kaum ibu-ibu, kaum milenial dari perempuannya. Ditambah lagi beliau kan juga aktif sampai sekarang ini dari Himpaudinya, dari PAUD-nya juga. Masih kan? Masih. Aktif beliau pada saat beliau jadi anggota dewan juga tetap itu. Yang berikutnya pertimbangan saya, beliau juga sekarang masih aktif selaku ketua Perwosi. Persatuan Olahraga Wanita juga. Iya kan? Yang terakhir pastinya beliau kan pernah menjadi unsur pimpinan di dewan. Unsur pimpinan di dewan, beliau menjadi anggota dewan karena
sesuai dengan aturan undang-undang bahwa unsur penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya pemerintah daerah saja, tapi juga kolaborasi dengan DPRD. Penyelenggaraan pemerintahan tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpin oleh bupati, oleh wakil, oleh sekda bersama dengan dewan. Walaupun ada batasan kewenangan dari dewan itu dari sisi tupoksinya, ada itu. Tetapi dari sisi makronya, dewan dengan kita perangkat daerah bertanggung jawab terhadap pembangunan di Kabupaten Tangerang, penyelenggaraan pemerintahan dan juga pemberdayaan masyarakatnya. Oke, siap Pak. Ini 2 pertanyaan terakhir Pak. Yes. Menjelang penetapan, nanti kan ada masa kampanye 3 bulan ya Pak ya? Ya. Nah itu merancang atau strateginya gimana Pak? Apakah setiap hari terjun ke, tadi Bapak bilang 8-11 titik ya per hari? Itu nanti akan gimana? Ya, itu tetap saya akan lanjutkan untuk menyerap aspirasi, sekaligus juga menyampaikan program kami, saya dengan Bu Intan, kepada mereka. Karena dengan akan berpasangan atau terpisah-pisah Pak? Oh, dijadwalkannya dibagi tugas. Ada yang bisa bersama-sama, tapi itu sedikit sekali porsinya. Yang lebih banyak adalah kita bagi tugas. Tapi programnya sama. Program sama yang disampaikan sesuai dengan visi yang sudah kita susun itu. Jadi pertimbangan saya kenapa ini harus saya lanjutkan, supaya mereka itu tahu, gitu kan, dan saya supaya kenal juga dengan mereka juga kenal juga dengan saya, gitu kan. Yang kedua pertimbangannya kenapa ini harus saya lanjutkan ketemu dengan warga, supaya secara langsung mereka menyampaikan apa yang diinginkan oleh mereka, ya kan, bisa kita langsung catat, bisa kita nanti respon dalam kalau kita nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibantu, didukung oleh masyarakat, ya itulah usulan aspirasi masyarakat yang kita langsung ketemu, itulah nanti yang akan kita jalankan. Pastinya akan kita bingkai dalam bentuk RPJMD. Oke. Kalau kasarnya nih, Bapak berani kontrak politik dengan masyarakat? Yang namanya kita sudah berkomitmen, insya Allah nanti akan kita susun RPJMD, kita batasi dengan program unggulan, bahwa itulah yang menjadi sebahagian masyarakat diinginkan kepada kita, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan juga nanti akan kita bawa, kita ajak mitra-mitra kita pihak swasta. Contoh gini, kan sangat tidak mungkin jumlah kecamatan 29, kelurahan 28, desa 246, luasnya hampir 1000 km, penduduknya 3 juta, lebih kurang 3.400.000, dibangun oleh anggaran APBD kita, kan sangat tidak mungkin. Betul Pak. Nanti sebelumnya juga pajaki sudah juga, tapi nanti akan kita tingkatkan porsinya. Kita ajak mereka pengusaha, kita ajak mereka pengembang, untuk bisa sama-sama membangun Kabupaten Tangerang. Contoh begini, kalau nanti standarisasi alokasi anggaran pendidikan itu terbatas, membangun kita akan klaster. Udah, nanti pihak ketiga bangunkan tuh infrastrukturnya, ya kan, sesuai kemampuan dia pastinya. Bangunkan itu sekolahnya, gedung sekolahnya, SD, SMP, siapkan itu sarana pendukungnya, utilitasnya, sanitasinya, kursi, mejanya. Nanti SDM-nya kita, muridnya kita, subsidinya akan kita klaster begitu. Ya, kita bangun begitu. Supaya apa? Supaya nanti ada sisa anggaran lagi bisa kita alokasikan ke yang lain. Bisa kesehatan, bisa ke ekonomi, bisa ke pendidikan, bisa ke sarana keagamaan, ya kan? Bisa juga nanti untuk pembangunan irigasi, infrastruktur jalan, jembatan dan sebagainya, juga subsidi terhadap masyarakat untuk beasiswa dan sebagainya, kan bisa alokasikan begitu. Yang penting kita ajak mereka supaya rasa memilikinya bersama antara pemerintah daerah dengan pengembang. Kan mereka juga kita fasilitasikan juga membangun aktivitas pembangunan. Kita berikan kemudahan izin. Ya kan? Kita berikan kemudahan peruntukannya sesuai dengan undang-undang yang ada, gitu kan. Kan bisa juga terjadi kan pengembang pegawainya, industri pegawainya, orang tua
siswa-siswi juga kan? Bisa juga terjadi begitu kan? Supaya rasa memilikinya karyawannya, gitu kan? Iya, iya. Ini 41 tahun di birokrat nggak perlu diajarin kayaknya. Oh enggak, justru saya diajari oleh Mas Eko juga kan. Tinggal amanahnya ya Pak, mudah-mudahan. Ya, tinggal amanah dan kesehatan kita aja Mas ya. Terakhir nih Pak, Bapak Oke, boleh Mas. jawab atau enggak? Ya. Banten ada Airin dengan Pak Ade, Pak Andra Soni dan Dimyati. Ya. Bapak didukung Gerindra dan Golkar. Ya. Nah, Bapak akan bagaimana cara membagi Membagi tugas. Bagi tugasnya gimana? Bapak dukung siapa? Gimana itu Pak? Iya. Mas Eko kan lebih tahu. Saya didukung oleh partai apa? Siap. Terima kasih. Siap. Kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, kami mendoakan supaya tetap sehat, beraktivitas, panjang umur, dan insya Allah apabila saya terkabul didukung oleh Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bangun Kabupaten Tangerang bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Makasih. Jangan lupa subscribe ya.